Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Magic Slow kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dan season sekarang, seasonnya Reboot Explore Outside. Kita akan ngebahas sesi-sesi di luar Mebut yang menjadi kisah inspirasi yang bisa kita ambil. Tamu sekarang kita belum kenal kan, dia buka bengkelas ya. Nah, silakan panggilnya Wak apa gimana nih? Bawa aja. Om. Bawa aja bawa. Bawa aja bawa. Kenalin nih ke kamera ini dong. Kenalin, nama saya Wawa, pekerjaan di Bengkelas, tinggal di sekitaran daerah Citayam, Depok. Oke, mantap. Itu di Depok udah berapa tahun? Alhamdulillah tinggal di Depok kurang lebih sekitar 20 tahunan. Asik 20 tahun. Asli Ciamis. Asli Ciamis ya. Oh iya, dulu pendidikan sampai mana, Pak? Pendidikan sih cuma sampai SMP. Wajib, ini harus kita gali, men. Aduh, ini kebenaran orangnya low profile nih, ya kan? Makanya kita bisa undang nih. Kalian tahu, Wak, gimana, Wak, kisahnya buka las itu, maksudnya dari Ciamis udah buka las apa gimana? Nah, kebetulan kalau awal mulanya kita buka Bengkelas itu pertama yang sama kayak yang lain, kulik dulu, ngikut-ngikut orang dulu. Nah, kedua-duanya mungkin udah ada pengalaman pekerjaan di bidang bengkel, bisa pindah buat sales, jadi sales marketing. Misalkan nawar-nawarin pekerjaan bikin pagar lah, bikin tralis. Nah, ke situ baru kita beranjak buka Bengkelas sendiri karena udah ada pengalaman. Nah itu. Oh, berarti awalnya tetap menimba ilmunya terjun langsung ya? Tetap terjun langsung sebagai kuli dulu. Berapa tahun tuh waktu terjun itu? Terjun pertama mulai kerja mungkin kurang lebih sekitar 3 tahun 4 tahunan dah. 3 tahun 4 Ya. tahun. Itu berarti masih di Ciamis itu ya? Belum, udah di sini. Oh, di sini. Udah di sini. Jadi di sini merantau. Nah, merantau. Ikut siapa tuh? Ikut saudara? Gimana? Pertama awalnya ngikut saudara. Nah, kedua-duanya ya bisa ngikut ke temen, yang ngikut aja kemana, istilahnya sambil nyari pengalaman dulu. Nah, di sini udah ada asosiasi belum kayak perantauan di Ciamis atau gimana gitu? Nggak ada, cuma ikut kerja aja, istilahnya ngikut karena itu kerja. saudara juga ya? Itu karena saudara diikut keluar sekolah, saudara kebetulan ngajak kerja, ya udah, ya namanya di kampung. Nah, itu pas ngajak kerja itu posisi udah umur berapa tuh, Pak? Keluaran sekolah tahun 97. Mungkin kurang lebih sekitar 16 atau 17 tahunan dah. Oh, jadi pas lulus sekolah SMP langsung diajak? Langsung ikut kerja. Karena tahu nih saudara melihat, wah, putus sekolah gitu kan ya. Jadi benar-benar si Wah ini nggak ada basis basic untuk kayak ngelas itu nggak ada ya? Nggak ada. Awalnya sih nggak ada pengalaman dulu. Bener. Keren. Soalnya sekolahnya kan sekolah SMP, Iya. kecuali STM mungkin bisa ngambil jurusan listrik atau mesin, permesinan. Nah, iya, ini kita nyambungnya ke anak Mebut nih, Wak. Untuk berbagi pengalaman nih di Mebut ini kan STM di Bogor nih paling top nih. Ada yang namanya otomotif, listrik, elektronika, mesin. Nah, mungkin gimana nih? Nah, yang lo pelajari gimana, Wak? Pas dasarnya pisan gimana, belajar apa tuh? Pertama mungkin belajar kalau di bengkel ya belajar otomatis main gerinda dulu dah. Oh gitu. Gerinda dulu, belajar istilahnya ngenaikin.
bantu-bantu motong-motong dulu sambil mempelajari apa yang mau dikerjain. Itu awalnya itu dasar-dasarnya. Paling bantu-bantu ngebor lah apaan ya yang disuruhnya sama tukang. Itu awal-awalnya. Nah, udah dasar ini naik ke mana nih kira-kira? Nah, bisa kalau udah lancar pengelasan atau istilahnya naikin bikin motif bunga. Nah, lalu belajar pengelasan dah. Nempel-nempelin apaan, nyambung-nyambungin pipa. Baru bisa ngelas, nah baru beralih ke tukang. Ngeberaniin diri bikin apa kayak gitu. Nah, rata-rata berarti kalau di bengkel ini mas besi gitu ya, perbesian ya? Besi, khusus perbesian. Kan di bengkel itu kadang selain besi ada yang lain, misalkan aluminium gitu ya? Kalau dulu fokusnya khusus di perbesian, aluminium belum. Soalnya kan bidang di besi kadang-kadang kan beda pengerjaannya. Iya ya, maksudnya beda. Dia juga punya trik khusus ya? Iya. Nah itu kalau misalkan dalam perjalanan selama naik terus buka sendiri, itu minta izin dulu nggak? Apa ngerasa gue udah bisa nih? Nggak ada izin buat bisa ngebuka sendiri. Itu keluar timbul dari inisiatif diri sendiri. Karena istilahnya udah merasa bisa, ya udah apa salahnya harus dicoba. Jadi awal ngerintis gitu ya. Itu posisi udah punya istri, Pak? Alhamdulillah kalau pas buka bengkel sendiri udah punya istri. Itu nikah muda loh ya? Nikah muda bisa gitu. Nikah umuran tahun 2006 mungkin 2006. Nikah ya. Ya kurang lebih kalau buat buka bengkel sendiri sih mungkin sekitar ada 7 tahun atau 8 tahunan dari sekarang. Wah, yang paling susah nih belajar apa, Wak? Kan sekarang mah udah bisa semua nih misalnya. Iya. Ya paling buat yang paling susah tuh bikin kembang, bikin motif. Itu yang bikin susah. Apa tuh? Apa gimana tuh? Bukan ngelas, jadi bikin motif. Bikin motif kan macam-macam kalau di pagar tuh. Ada motif panah gitu ya, kayak panah. Tempat kayak model tempat. Motif-motif tempat ya kalau mungkin kalau di bengkel bisa dipraktekin ya. Cuma nanti kalau di sini nggak bisa. Fotonya aja kali ya. Fotonya kirim ya. Bisa dikirim. Nanti kirim ya fotonya. Fotonya cara buat ngelasnya gitu ya. Kan banyak ya. Kalau besi sendiri ngambilnya dari mana, Wak? Nah kalau besi buat pemesanan besi udah banyak di material juga, deket-deket sekarang udah banyak juga kan. Kalau masalah besi bisa mesen lewat istilahnya material dan juga dikirim, tergantung yang mau dibikin apaan nih, model kayak gimana, tinggal ngikutin pemesanan. Terus kalau jenis besi ada nggak? Misalnya besi bulat, besi banyak, kotak, apa gimana? Banyak kalau masalah besi banyak macamnya. Besi holo, kalau sekarang kan mungkin lebih termasuknya lebih apa sih, bisa dikatakan bahan-bahannya juga udah lebih baru kali. Lebih baru, keluar banyak keluaran baru, model galvanis lah, udah nggak karatan. Jadi dia ada galvanum, ada ya? galvanis, Gitu. ada stainless. Nah ini yang berkecimpung di dunia bengkel boleh nih kita ngobrol nih. Sebenarnya gue juga nggak ngerti juga nih yang diomongin galvanis apa. Banyak macamnya kalau besi. Banyak ya. Lebih enaknya turun ke bengkel langsung ya. Terus kalau ngambil, Wak, gimana? Maksudnya kenapa ngambil ke material? Emang dia lebih murah atau gimana, Wak? Harga sih sama aja. Oh gitu? Sama aja. Kalau harga mungkin selisih dikit dah dari material-material lain. Kalau sama harga sama. Nggak bisa ke pabriknya langsung gitu biasanya? Kalau ke pabrik kan mungkin bisa kejauhan. Kalau pabrik mungkin di pengiriman juga mungkin bisa lama. Nggak bisa buru-buru. Kalau di material kan misalnya tinggal pesan, nggak lama udah diantar, paling 1 jam paling lama udah diantar. Pesan pagi Siang udah ada lah. Siang udah ada, udah siap bisa dikerjain.
Itu kalau pengerjaan Pak, contoh nih, pagar ya, itu awalnya apa nih? Berarti nyiapin apa dulu? Kalau model bikin pagar ya persiapan awal mungkin gerinda potong, gitu kayak dulu. model ketting. Oh. Kedua-duanya bahan-bahan model besinya siapin, sama ukurannya. Nah itu dilihat dulu ukurannya, motif-motifnya. Udah tinggal. Baru dieksekusinya pertama apa dulu? Potong dulu, terus dipotong dulu ya, baru sambung di las. Pakai las listrik biasanya. Kalau las karbit kan lain, khusus buat yang tipis-tipis tuh. Oh berarti yang di besi mah las apa? Las listrik khusus, beda lagi. Kalau buat stainless kan ada lagi argon namanya, beda. Iya. Jadi mungkin sebenarnya kita harus belajar semua las kali ya? Apa satu las aja cukup? Kalau buat istilahnya pengen bisa ke semua las, tetap awalnya dari las listrik dulu. Ya baru kalau misalkan udah bisa mempelajari kelas karbit, terus las stainless, itu kan soalnya beda-beda bisa cara pengelasannya. Itu beda-beda. Terus kalau las gitu ada triknya nggak, misalnya 2 titik, 3 titik gitu? Kalau awal-awalan sih ada trik-triknya, mungkin istilahnya cantum dulu ya, kalau kata bengkel las dicantum di titik supaya diem dulu. Nah baru pengelasan poolnya. Kalau udah ukuran pas, si kuahnya udah pas, baru bisa pengelasan dibikin pool. Itu berarti setelah kerangka kita sambung nih, sisanya langsung dicat apa gimana? Apa ada? Kalau udah jadi pengelasan mungkin langsung digerindain dulu, dihalusin, didempul dulu, baru lari buat pengecetan, finishing. Ya? Nah itu tahap setelah dari pengelasan. Nah itu berarti selama 20 tahun nih, suka dukanya apa tuh? Suka dukanya ya mungkin bisa ya, kalau masa suka dukanya ya kadang-kadang di pengerjaan ada yang suka telat bayar lah, mungkin. Nah itu mah nggak usah dibahas. Ini secara teknis aja, secara teknis ininya, maksudnya kadang besi bengkok apa gimana, apa ada nggak gitu kendala gitu? Kalau masalah kendala di besi bengkok mungkin jarang dah, masih bisa di ini tuh. Rata-rata yang ini paling salah di motif sama salah di ukuran tuh, suka ya dukanya ya. Kadang-kadang kan orang ngasih motif kayak gini, ada yang kurang di motif, kadang-kadang salah. Kalau itu harus misalkan diperhatiin, lebih jeli. Kurang berarti bisa ditambahin apa gimana tuh? Bisa, cuma pengerjaannya kan lama lagi. Jatuhnya harus dibongkar ulang lagi. Harus dibawa ke bengkel lagi ya? Nggak bisa kerjain di konsumen itu ya? Bisa mungkin kan peralatan bisa kurang lengkap lah gitu ya, lengkap. ada apa-apa ya. Jadi mundar-mandir paling dibawa lagi ke bengkel lagi, dibikin ulang lagi, diubah lagi. Kalau sukanya gimana tuh? Kalau sukanya ya mungkin kalau masalah ya orang kayak konsumen pemesanannya ya istilahnya nggak kecewa lah kasarnya. Jadi nah itu kepuasan konsumen. Tuh di situ jadi otomatis kan nggak ada komplainan. Gitu di situ. Ketika lu berkarya, lu dihargain gitu ya? Ya itu. Jadi kan kadang-kadang gitu. Kepuasan tersendiri kalau misalkan konsumen bilang wah bagus nih katanya kerjaannya, nah itu yang sukanya. Berarti kan kerjaan kita nggak sia-sia dah tuh. Oh iya benar. Nah itu ada garansi nggak Pak? Kalau garansi ada, tetap ada garansi. Garansi itu kalau apa? Nah kalau misalkan ada kerusakan, apa istilahnya ya sebulan 2 bulan mungkin masih ada kerusakan, atau kalau misalkan bikin kanopi ada yang masih bocor, rembes, masih bisa komplain. Itu aja, tinggal kabarin, telepon. Terus kalau pekerjaan di bidang besi ini mencakup apa aja sih Pak? Kan tadi kita ngebahas pagar nih, terus apa lagi nih kerjaan? Pagar, terus bikin kanopi, teralis, pintu garasi. Oh yang gitu ya? Rolling door itu masuk nggak? Rolling door bisa bikin juga, cuma itu kan kadang-kadang beda di bahan pengerjaan juga agak beda.
Jadi agak-agak beda konsep doang kali ya. Beda konsep sama kayak model bikin aluminium. Jatuhnya beda konsep lagi. Tapi untuk bengkel sendiri aja bisa hidup ya Pak? Alhamdulillah bisa. Tergantung kitanya, istilahnya apa tuh cara ngatur di ya ngatur di masalah keuangan, pembukuan itu, pengeluaran pemasukan sama aja sih di semua usaha pasti ada. Nah, Di untuk pengaturan ini Pak, keuangannya. untuk marketingnya gimana nih Pak yang lo lakuin? Kemana aja dan gimana nih caranya? Kalau misalkan lagi kerjaan nggak ada, mungkin bisa kita nyelesin marketingin, istilahnya Menawarkan gitu. nawarin ke konsumen yang baru beli rumah baru, gitu. ke perumahan ya, secara nyelesin dah. Jadi menawarkan Jasa. jasa gitu ya. Nah, Bisa hubungin jasa, ke bisa. kita gitu ya. Iya. Paling kita incar nih, wah belum ada pagarnya nih, belum ada Nah, itu kanopinya, boleh kita bisa incar langsung ya. ditawarin ke Oh. konsumennya. Mungkin nanti kan konsumen juga bisa milih-milih, lihat-lihat Oh, iya, dulu. Baru tuh Betul. udah itu Bisa masuk juga ke marketing, ke perumahannya, ke marketingnya, ke developer, ke kantor ya. ke kantor ya. pemasarannya bisa join, bisa, atau kita sendiri jalan juga bisa. Wah, berarti tanya gimana target kita ya Pak ya? Nah itu Masukin kemana terserah tergantung kita ya. kita bisa promosinya. Nah itu apa yang udah didapat selama 20 tahun Pak? Nah alhamdulillah sekarang ini yang udah didapat mungkin apa sih, buat operasional mungkin udah ada ya, istilah kasar ibaratnya ya, buat mobil-mobil jelek-jelek belum ada deh ya. Asik. Tuh. Buat mobil pribadi juga udah alhamdulillah Cukup ya. Pokoknya buat istilahnya tempat juga udah punya pribadi sendiri, udah nggak ngontrak lagi. Mungkin awalnya ngontrak dulu, nah sambil istilahnya ngumpul-ngumpul ya alhamdulillah. Berarti karyawan udah berapa nih Pak? Nah kebetulan karyawan dari dulu sampai sekarang udah ada dua. Sama gua kalau Tiga. kebanyakan turun tangan nih kalau full ya. Kadang-kadang kalau lagi banyak orderan bisa istilahnya sampai nambah 5 sampai orang. Jadi freelance-nya sampai Nah, 3 orang itu. ya. Freelance-nya 3 orang. Kalau misalkan ada borongan banyak bisa nambah pekerja. Jadi selama membuka bengkel operasional udah dapat nih kayak mobil gitu Iya. kan. Terus bengkel kayak tempatnya juga udah sendiri ya. Udah punya sendiri, alhamdulillah udah punya sendiri. Jadi ngebangun suatu bengkel, nah yang perlu tahu di Citayam di dalam perumahan mana ya? Nah itu di dalam kampung, Yoi. di kampung, Di dalam kampung bukan nih. di perumahan. Ini bukan di perumahan atau bukan di pinggir jalan ya? Bukan. Kayak material kan pinggir jalan ngetop, tapi Nah. ini aja istilahnya kita salutnya yang di Di dalam kampung loh. Nanti bisa main, boleh nggak Wak, main? Boleh, kapan-kapan bisa Ya, main, misalkan ngopi gitu kan. ngopi. Nah, iya. Sekalian bisa prakteknya. Oh iya betul. Betul. Ya istilahnya kita kan silaturahmi dulu lah. Nah, iya betul. Perkara mau bisnis, mau belajar, ya kan, mau nambah ilmu ya itu nanti lah. Nanti kita silaturahmi ya. Boleh ya? Siap, boleh gitu. Nah, terus kita pengen dengar nih motivasinya Wak dari lu ke anak Mebut. Buat member Mebut, terutama yang pengen berkecimpung di bengkelas, terutama harus punya skill dulu, percaya diri. Ketiga-tiganya mungkin bisa ya otomatis modal dulu dah, terutama skill sama percaya diri dulu itu. Jadi Skill bisa nyicil lah ya. bisa langsung kalau gede ya. masalah peralatan bisa nyicil, di modal juga bisa pelan-pelan, jadi nggak bisa sekaligus. Kalau misalkan yang punya modal nggak apa-apa, tapi tetap harus ada pengalaman dulu, skill dulu, itu utama. Nah, ini buat anak Mebut nih yang masih sekolah, atau udah alumni, pengen belajar, bisa atau belajar di Mebut dah, lengkap bengkelnya gitu lah. Jadi di Bogor ini ada
dan STM swasta terbaik di Bogor, dari bengkelnya lengkap. Sayang kan kalau gue digunain ya, dan ternyata dari alat gerinda, alat las itu bisa menghasilkan suatu bisnis ya. Iya. Yang udah jelas. Yang berkepanjangan ya, Wak ya. Iya. Jadi nggak musiman bakalan nggak ada habis-habis kalau di bengkel las, pasti tetap terus nggak nyampe. Ya itu kan otomatis sarana sebenarnya kebutuhan ya, kebutuhan istilahnya konsumen. Sampai di mana juga bengkel las tetap nggak bakalan nggak ada kalau kita jujur mah ya. Nah itu ke satu, pekerjaannya biar rapi, ngejaga biar konsumen nggak kecewa. Nah itu menjaga kerapihan lah utama. Asik. Nanti untuk kontak ini kemana nih, WA atau boleh Facebook atau gimana? Lewat Facebook boleh, kalau mau tanya-tanya lewat WA juga boleh. Nama FB-nya Rizky Putra. Oke, nanti gue cantumin lah di bawah. Ke nomor 0852 19 8094. Wah, ada nama bengkelnya nggak? Ada nama bengkelnya Sinar Rizky. Woi. Itu kebetulan nama anak pertama. Yo bener. Oke, saik. Pertama buka bengkel. Keren dah. Ini terima kasih buat Wawa ya. Wawa biar apa ya? Biar mudah-mudahan bermanfaat gitu lah, sharingnya gitu kan. Dan ini salah satu contoh anak SMP yang menguasai skill, tapi dia ini apa, bekerja keras sih jatuhnya ya. Iya, bekerja keras. Kalau nggak bekerja keras mungkin patah semangat ya. Nah, utama emang harus kerja keras. Mencapai satu kesuksesan itu harus kerja keras dulu. Utama semua mungkin. Nah, kita anak Mebut nih, alumni kan udah punya skill nih, tinggal ngembangin ya berarti ya? Tinggal ngembangin. Asik. Sambil belajar boleh berkecimpung ke bengkel langsung. Tinggal hubungin ke nomor yang tadi. Oke, yang dekat-dekat nih daerah Citayam ya? Nah, daerah kebetulan bengkel daerah Citayam. Gang Langgar ya? Gang Langgar masuk ke dalam dikit, Gang Merpati 4. Oke, jadi Gang Langgar ini istilahnya kita bisa ngopi di situ ya? Boleh. Basis itu ya? Bisa sekalian ngopi-ngopi. Bisa ngeliwat nggak? Boleh. Siapin aja ikan mas. Oke, Wak, thank you nih, cukup singkat tapi sangat bermakna ya. Iya. Oke, terima kasih buat Wawa nih. Kita sebenarnya kenal temen nih, jadi kita mengangkat Wawa ya lucu aja, keren aja gitu ya. Sharing. Nggak ada basicnya masalah ini, anak SMP gitu. Nggak ada, awalnya nggak ada. Perantauan nih kan, perantauan ya. Asik lah, mudah-mudahan kita harus lebih semangat nih dari Om Wawa nih kan. Jadi mudah-mudahan ilmu Om Wawa bisa sharing dan untuk lebih detailnya bisa datang. Akhir kata gue ucapin terima kasih buat yang nonton. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.